Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 UPT SD Negeri 74 Gresik. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, serta selalu mendapatkan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu menjalankan apa yang diperintahkan Allah, mampu menjalankan aktivitas sehari-hari kita, termasuk mampu belajar agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran PAI kita masuk pada pelajaran ke-1, yaitu indahnya saling menghormati. Ya anak-anak, ini nanti kita belajar surat Al-Kafirun. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama membaca surat Al-Kafirun dengan tartil. Yang kedua menulis kalimat-kalimat dalam surat Al-Kafirun. Yang ketiga menunjukkan hafalan surat Al-Kafirun ya. Lagi-lagi kita pembelajaran daring ini, jika pembelajaran membaca Al-Quran ini kita agak kesulitan ya, tapi bismillah, tidak apa-apa, kita belajar pelan-pelan. Jadi anak-anak, agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan toleransi kepada umatnya. Nah, Islam memandang perbedaan agama itu adalah rahmat. Ikhtilafu ummati rahmatik. Jadi perbedaan umatku adalah rahmat. Agama Islam mengajarkan untuk saling toleransi, saling menghormati antar sesama. Adapun contoh sikap toleransi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat terjadi perselisihan antara kaum Muslim, kaum Quraisy dan Yahudi, Rasulullah SAW menawarkan sebuah solusi agar hidup damai dan tentram. Nah, solusi itu dituangkan dengan membuat Piagam Madinah. Piagam Madinah itu berisi perjanjian-perjanjian, ada beberapa pasal di dalam Piagam Madinah yang mengatur tata kehidupan supaya menjadi hidup damai dan tentram. Nah, di Indonesia sendiri, Indonesia ini merupakan bangsa yang majemuk, berbagai banyak macam agama, berbagai macam suku. Nah, kalau agama, ada agama Islam, ada Katolik, ada Protestan, ada Konghucu, ada Hindu, ada Buddha. Nah, materi yang akan kita bahas ini tentang indahnya saling menghormati yang dituangkan dalam surat Al-Kafirun ya. Nah, surat Al-Kafirun itu diturunkan di kota Mekah, digolongkan sebagai surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Kemudian ada 6 ayat dan surat Al-Kafirun merupakan surat ke-109 di dalam Al-Quran. Nah, surat Al-Kafirun diturunkan setelah surat Al-Ma'un. Nah, Al-Kafirun artinya apa? Al-Kafirun artinya orang-orang yang kafir ya. Jadi surat Al-Kafirun itu ditunjukkan kepada kaum musyrikin. Nah, surat Al-Kafirun dinamakan surat Al-Kafirun karena Rasulullah SAW dan kaum muslim bersepakat tidak akan menyembah berhala yang mereka sembah. Nah, surat
nama lain dari surat Al-Kafirun ada Al-Ibadah, karena surat ini memproklamirkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak beribadah kepada berhala yang disembah orang kafir. Nah, nama lain berikutnya adalah surat Ad-Din, ya, pada ayat yang terakhir. Nama lainnya lagi adalah surat Al-Mutabadah dan surat Muqashqashah. Asbabun nuzul, sebab turunnya surat Al-Kafirun, ya, atau asbabun nuzul surat Al-Kafirun ini berawal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh beberapa pemuka Quraisy. Mereka menawarkan untuk saling membantu dan bekerja sama dalam menjalankan ibadah agama. Kaum Quraisy mengajak Rasulullah SAW dan kaum muslimin lainnya untuk bersama-sama melaksanakan agama Islam serta kepercayaan menyembah berhala secara bergantian. Nah, menanggapi tawaran tersebut, tentu saja Rasulullah SAW tidak mau. Nah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Kafirun itu, menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad surat Al-Kafirun. Nah, ya. Melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab bahwa kaum muslimin tidak akan menyembah berhala-berhala kaum kafir Quraisy. Begitu juga kaum kafir Quraisy, selama mereka kafir, tidak akan menyembah Tuhan kaum muslim. Nah, orang Islam hanya menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Kita dilarang untuk berganti-gantian sesembahan. Nah, ketentuan ini tertuang secara jelas dalam Al-Quran surat Al-Kafirun. Nah, adapun bunyi surat Al-Kafirun, kita belajar bersama-sama bagaimana bacaan yang tepat surat Al-Kafirun ini, ya anak-anak. Coba diperhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Diperhatikan pelan-pelan ini, ya. Ayat yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya. Nah, itu mad wajib muttasil, ya. Jadi panjang. Qul ya ayyuhal kafirun. Alnya, alif lamnya al-qamariyah, kafirun, run terakhir mad arid li sukun, ya. Kemudian ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. La itu mad
jais munfasil ya, panjang juga, 5 ketuk atau 2,5 harokat ya. La a'budu manya mat tabi'i, ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Nah itu wala itu adalah mad jais munfasil lagi. Antum adalah ikfa hakiki. Abidu tunya panjang, mad tabi'i. Abidu nama a'bud, manya ma itu mad jais munfasil. Yang ayat keempat ya. Wala ana abidum ma abadtum. Ulangi. Wala ana abidum ma abadtum. Wala ana, yaitu mad jais lagi, mad jais munfasil. Mad tabi'i. Abidun, yaitu ulangi. Abidum ma itu ditahan ya, itu bacaan gunnah, itu mim bertasjid. Wala ana abidum manya panjang, mad tabi'i. Abadtum, ayat kelima. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ada itu lagi mad jais munfasil, ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Antum tadi apa? Sama dengan ayat yang ketiga tadi. Antum adalah antum ikfa hakiki. Abiduna tu mad tabi'i. Ma'abud, namanya adalah mad jais munfasil lagi. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin ya, lakum di. Nah ini idhar, mim idhar syafawi, mim sukun bertemu dengan dal, idhar syafawi. Lakum dinukum waliyadin. Kumwa, nah itu juga idhar syafawi lagi ya, mim bertasjid bertemu dengan waw. Waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Ulangi lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, coba ada yang lewat tadi ya. A'bud itu qalqalah kubro ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Nah, dalnya terakhir mati itu
adalah qalqalah ya. Qalqalah itu artinya memantul ya. Jadi apabila ada huruf qaf, ta, ba, jim, dal yang mati, itu hukum bacaannya adalah qalqalah. Kalau matinya di tengah-tengah namanya qalqalah syughra, kalau di akhir kalimat namanya qalqalah kubra. Nah, kemudian artinya anak-anak, ayat yang pertama, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Yang kedua, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat yang ketiga, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ayat yang keempat, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Yang kelima, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Yang terakhir, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu anak-anak. Nah, jadi pesan surat Al-Kafirun, bersikap baik terhadap penganut agama lain itu adalah keharusan. Tidak menghina, tidak mencaci, dan saling menghormati, serta bekerja sama dalam hal sosial. Itu yang boleh ya, bekerja sama dalam hal sosial dan kemasyarakatan yang bermanfaat bagi manusia itu boleh ya. Tapi kalau bekerja sama dalam hal beribadah, bergantian saling menyembah Tuhan, nah itu yang tidak boleh. Nah, toleransi ajaran agama Islam yang tidak diperbolehkan yaitu saya ulangi, tata cara dalam keagamaan, peribadatan yang menyangkut akidah dan keyakinan, itu kita tidak boleh bertoleransi dalam hal yang tadi itu, tata cara dalam keagamaan, peribadatan, dan menyangkut akidah maupun keyakinan. Nah, kesimpulannya, Islam mengakui adanya keberagaman ya, Islam mengakui adanya keberagaman agama, ada berbagai macam agama dan keyakinan lain di dunia. Islam juga mengizinkan umat Islam berinteraksi dengan agama lain dalam bidang muamalah, dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Nah, kan tetapi Islam melarang toleransi dalam bidang akidah dan ibadah. Kemudian Islam menolak segala bentuk kemusyrikan, dan sikap penolakan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam untuk mencampur adukkan keimanan dan peribadatan dalam ajaran Islam dengan ajaran orang kafir. Nah, itu kita tolak bersama-sama. Nah, pesan yang terkandung dalam surat Al-Kafirun dapat memberikan motivasi dan semangat untuk menjaga toleransi, saling menghormati, bersatu padu dalam menjaga kerukunan beragama, berbangsa, dan bernegara. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah ya, untuk hal sesembahan kita katakan demikian, tapi dalam hal sosial kemasyarakatan kita bekerja sama. Nah, itu anak-anak pesan yang terkandung dalam surat Al-Kafirun. Kemudian kita juga sedikit tadi belajar membaca Al-Quran. Nah, tugasnya Pak Yani
kepingin tahu anak-anak, seberapa bisakah anak-anak membaca Al-Quran, khususnya ini surat Al-Kafirun. Jadi tugasnya membuat video ya, membaca surat Al-Kafirun, bukan menghafal. Jadi membaca, melihat Al-Quran atau juz amma, nah itu dilihat, jangan dihafal. Nanti sampean belum begitu hafal kemudian tidak pakai teks, tidak pakai Al-Quran maupun juz amma, tidak melihat itu, nah akhirnya keliru semuanya. Nah dilihat ya, mana yang panjang, mana yang pendek ya, mana yang ikhfa, mana yang idhar, itu dilihat. Nah itu anak-anak yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.